Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukur di dalam segala hal sebab itu dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Satu Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukur dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah. Terima kasih. I got the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got the peace that passes understanding. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Miss yakin percaya pasti semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan segera mulaikan ibadah sekolah minggu GPDI Bethlehem Malalayang 1. Kiranya adik-adik yang ada di rumah boleh mempersiapkan diri, hati, pikiran, kehidupan kita, fokus kita hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kembali kami oleh anugerah-Mu kami boleh ada bersama walaupun di rumah masing-masing. Kami mau mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan kiranya menolong kami, Tuhan memberkati kami, tetap memberikan kami sukacita, damai sejahtera, untuk kami tetap terus memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami siap beribadah kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Dan mari persiapkan segenap hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita mau persembahkan hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini Miss Alin dan teman kita Eudia akan menuntun kita dalam puji-pujian, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya.
saatnya kita mau siapkan hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Tetap tinggal berdiri adik-adik yang ada di rumah. Mari dengan sikap hati kita menghadap Tuhan, lipat tangan, tutup mata, kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Oh, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Kau-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Entah menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, amin. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, semua lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, saat ini kami akan siapkan hati kami untuk mendengar dan menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kami. Berikan kami telinga seorang murid, hati sebagai hamba, untuk kami bisa mendengar dengan baik, kami bisa memahami apa yang Engkau sampaikan dalam hidup kami melalui guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, Engkau mengurapi Miss yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Saat ini orang sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini Encik bawa di dalam
Kejadian pasal yang ke-18 ayat 16 sampai 33. Adik-adik yang sudah tahu membaca, sama-sama kita baca firman Tuhan ini, kasih kuat-kuat supaya orang mama deng papa atau adik yang belum tahu baca boleh mau dengar. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku akan memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Puji Tuhan adik-adik, torang so baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Firman Tuhan ini so banyak kali torang dengar. Firman Tuhan ini mengajarkan tentang doa syafaat Abraham untuk Sodom. Orang so baca tadi bahwa ini di kota Sodom ada DP Kamanakan. DP Kamanakan penama siapa? Ada yang masih ingat? Ya,
Encik dapat dengar ada yang bilang Lot dan keluarganya. Puji Tuhan adik-adik, karena ini firman Tuhan, so ulang. Saat ini Encik mau ulang lagi bahwa itu Abraham ya sayang sekali DP kemanakan Lot yang ada tinggal di kota Sodom dan Gomora. Tapi adik-adik, itu firman Tuhan ada bilang, Tuhan kata so dengar, ada banyak sekali orang so berdoa apa Tuhan, so berkeluh kesah, ada bilang tadi, so ada berkeluh kesah apa Tuhan, ini tentang kota Sodom dan Gomora, karena orang-orang di sana jahat sekali. Dorang so bikin sakit hati pa Tuhan. Tentu dorang adik-adik pangmalawang, nya nak suka beribadah, nya nak suka berdoa. Kalau anak-anak mungkin nya nak jadi dengar pa orang tua, pa mama, papa. Pokoknya dia bikin sakit hati. Bukan cuma anak-anak, sampai dia nipu orang tua mungkin dia bakal baku marah, mungkin bikin kejahatan adik-adik. Kok ada orang-orang yang so berdoa, orang bilang Tuhan, aduh ini orang-orang di kota Sodom dan Gomora ini dia jahat sekali. Kok Tuhan datang, kok Tuhan bilang mau pilih ya, betul ndak ini orang-orang di kota Sodom dan Gomora memang dorang itu orang-orang jahat atau nyanda. Nah adik-adik, serta ini Tuhan datang, dia bilang begini di ayat yang ke-17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Nah adik-adik, ini Tuhan, dia kasihan sayang sekali Pak Abraham. Jadi dia bilang, apakah Tuhan memusnahkan kata ini kota Sodom dan Gomora? Dia mau bilang enggak Pak Abraham? Dia bilang enggak mungkin itu Abraham ini, dia nggak mau bilang adik-adik. Jadi dia bilang, dia datang Pak Abraham pun dia bilang bahwa adik-adik ini kota Sodom dan Gomora, dia mau hanguskan, dia mau bakar ini kota ini dia, karena itu orang-orang di sana sangat jahat sekali adik-adik. Karena ini Abraham so dengar Tuhan ada bilang dia mau memusnahkan ini kota Sodom dan Gomora, jadi dia baku tawar dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau misalnya ada 50 orang dan orang benar di sana nyanda dan bukan orang jahat, bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, oh kitanya nak mau musnahkan ini kota ini. Abraham lagi berpikir, ada ndak 50 orang Kang? Akhirnya dia bilang, Tuhan, kalau sisa 45 dang. Tuhan bilang ini, kalau ada 45, kitanya nak memusnahkan lagi no ini kota. Ini Abraham rupa takut-takut dang adik-adik, karena dia dekat dengan Tuhan. Dia berdoa lagi, dia bilang, Tuhan, kalau ada 40 dang bagaimana? Tuhan bilang, nyanda lagi, kita nak memusnahkan ini kota ini kalau ada 40. Dia rupa takut-takut lagi adik-adik, dia pikir-pikir, ada ndak 40 orang Kang? Dia bilang, Tuhan, kalau misalnya ada 30 dang bagaimana? Oh nyanda lagi, kita nak memusnahkan kalau ada 30 orang. Nah adik-adik, ini Abraham lagi pikir-pikir, ada ndak 30 orang? Akhirnya dia bilang begini, Tuhan, kalau ada 20 orang dang. Oh nyanda lagi, kita nak memusnahkan kalau ada 20 orang, nggak ada cari dang di sana. Akhirnya dia bilang, Tuhan, kalau ada 10 orang dang. Tuhan bilang, kalau ada 10 orang, kita nak memusnahkan itu kota Sodom dan Gomora. Akhirnya adik-adik, serta itu Tuhan so pergi. Jangan kaget, ini Abraham mau bilang lagi, toh, karena Tuhan tahu bahwanya ada 10 orang di kota Sodom dan Gomora yang berbuat baik. Nah adik-adik, akhirnya Tuhan pergi. Tuhan di keesokan hari pada pasal yang ke-19 di situ ada bilang di keesokan hari Tuhan datang di kota Sodom dan Gomora. Dia cari itu Lot dengan DP keluarga, DP istri dan DP anak-anak.
Kon dia bilang, cepat coba sadia kamu, karena Tuhan mau kasih hancurkan ini kota Sodom dan Gomora. Adik-adik, insinya nak mau cerita ini Tuhan mau kasih angus ini kota Sodom dan Gomora. Di sini Miss mau bilang bahwa itu Abraham dan adik-adik, karena dia lihat akan ada malapetaka di kota DP saudara ada tinggal akan, DP keponakan ada tinggal akan. Jadi adik-adik dia datang berdoa, dia minta pengampunan, dia datang kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan yang nak memusnahkan kesiang itu kota karena ada DP keponakan Lot. Nah adik-adik, di sini Miss mau bilang bahwa torang pun sebagai anak-anak Tuhan yang so tahu firman, torang boleh datang kepada Tuhan, torang boleh minta kepada Tuhan, Tuhan, torang pe kota ini bukan cuma torang pe kota, torang pe dunia ini sementara ada musibah. Musibah apa? Itu wabah corona tuh, ada virus di mana-mana. Torang boleh sama-sama berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan. Tuhan ampun, apa torang pe salah? Tuhan tolong luputkan torang dari musibah ini virus-virus ini. Jadi biar torang ada di rumah, torang ada mungkin keperluan mau keluar, Tuhan mau lindungi patorang. Torang boleh mau jadi sama dengan Abraham, torang sama-sama berdoa, minta orang tua sama-sama dengan torang berdoa. Kalau adik-adik yang setahu berdoa, torang berdoa sendiri ndak apa-apa. Ini Abraham pun dia berdoa sendiri kepada Tuhan. Kalau torang belum bisa mau berdoa sendiri, torang minta bantuan orang tua atau kakak. Berdoa sama-sama supaya ini virus ini wabah corona ini dia boleh segera berakhir. Dan torang boleh beraktivitas kembali, orang tua dapat bekerja, torang dapat sekolah, beraktivitas seperti biasa. Dan terutama Tuhan boleh kasih kesehatan, kekuatan patorang. Tuhan boleh lindungi patorang dari COVID ini, dari virus-virus. Karena walaupun torang di rumah, nggak sangka-sangka, oh kena virus. Tapi kalau torang minta pa Tuhan, torang mohon Tuhan melindungi, pasti Tuhan akan menolong. Biar torang boleh mau jadi sama dengan Abraham, supaya boleh berdoa kepada Tuhan, supaya torang boleh sehat, dilindungi, baik torang pribadi maupun keluarga. Bahkan bukan cuma torang keluarga, torang pe kota Manado ini, bahkan seluruh dunia boleh ini corona ini boleh segera berakhir. Nah adik-adik, inilah firman Tuhan yang dapat Miss sampaikan, biar kiranya torang boleh mengerti dan torang boleh menjadi Abraham, menjadi pendoa bagi bangsa ini. Nah adik-adik, sebelum Miss mau akhiri firman Tuhan, ada ayat hafalan yang terdapat di dalam Kejadian 18 ayat 17 yang berkata, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Adik-adik, karena Abraham dekat dengan Tuhan, jadi Tuhan apapun yang Tuhan mau bikin, Tuhan dapat ingat Pak Abraham. Biarlah torang mau jadi sama dengan Abraham. Tuhan mau kasih tahu Pak torang apa yang Tuhan mau backing bagi dunia ini, terutama bagi torang pribadi. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan teman-teman, mari kita akan memberikan korban persembahan kita. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, persembahannya Mama Papa berikan. Tidak dikurang-kurang, tidak
Tuhan Yesus memberkati persembahan dari adik-adik semua. Dan saat ini Miss jemput kita semua bangkit berdiri. Segera kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari yang indah ini. Haleluya. Dengan apa akan ku balas segala terbaik. Angkat tangan, tutup mata. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas. Amin. Haleluya. Segala terbaik. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Semua sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita bersyukur, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari yang indah ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat penyertaan-Mu lewat ibadah sekolah minggu di pagi hari yang indah ini. Engkau telah menyertai ibadah kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh mendengar kembali kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menikmati sukacita yang Tuhan beri dalam hidup kami lewat ibadah kami di pagi hari yang indah ini. Engkau menyertai kami di sepanjang minggu ini, baik kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua kakak beradik kami di rumah kami masing-masing. Di sepanjang minggu ini dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat kasih setia Tuhan, kami boleh ada lagi, jumpa lagi kembali di minggu depan dengan keadaan yang diberkati Tuhan dan tak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberkati setiap persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Kami memberikannya dengan rasa syukur kami, dengan rasa hormat kami, karena Tuhan sudah memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami di pagi hari yang indah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Happy Sunday.